Badai besar kini tengah mengintai skuad Bank Bandung. Pekan ini bukan sekedar tentang 3 poin, melainkan tentang harga diri, keselamatan tahta, dan ancaman nyata dari tanah Kalimantan. Borneo FC kini berdiri tegap, siap menerkam tim juru kunci demi sebuah misi kudeta yang mematikan. Sementara itu, sang pemuncak klasemen Persib Bandung dipaksa masuk ke dalam arena gladiator melawan rival abadi mereka, Arema FC. Bayangkan, 3.000 personel keamanan dikerahkan hanya untuk memastikan satu laga yang bisa menentukan nasib Persib dalam perburuan gelar juara musim ini. Tensi yang mendidih di tribun penonton kini bertabrakan dengan kecemasan di atas lapangan, apalagi setelah sebuah nama kontroversial muncul di daftar perangkat pertandingan. Sosok sang pengadil yang kerap mengundang amarah kini kembali ditugaskan memegang peluit yang bisa saja mengubah nasib sebuah klub dalam sekejap mata. Apakah Maung Bandung akan tetap kokoh di singgasana ataukah Singoedan akan menjadi duri yang menghancurkan mimpi Bobotoh? Mampukah Borneo FC memanfaatkan momentum ini untuk merebut mahkota di pekan ke-29? Persiapkan diri kalian karena panggung Super League yang penuh dengan kontroversi sedang membara. Inilah drama, tensi, dan ambisi yang akan kita bedah hari ini. Kita mulai pembahasan dari peta persaingan yang semakin menyempit di papan atas klasemen. Situasi saat ini benar-benar menempatkan Persib Bandung dalam posisi terjepit. Mengapa demikian? Karena di sisi lain, sang rival terdekat Borneo FC mendapatkan lawan yang secara statistik jauh di bawah mereka, yakni Semen Padang. Borneo FC saat ini tampil begitu konsisten. Mereka bukan hanya tim dengan pertahanan yang solid, tapi juga memiliki mentalitas juara yang sangat dingin. Menghadapi Semen Padang yang merupakan penghuni dasar klasemen atau tim juru kunci, Pusat Etam diprediksi tidak akan menemui hambatan berarti. Kemenangan bagi Borneo FC hampir dianggap sebagai sebuah kepastian di atas kertas. Mereka memiliki segalanya untuk mengamankan 3 poin penuh di laga tersebut. Kondisi inilah yang memberikan tekanan luar biasa hebat ke pundak Maklok dan kawan-kawan. Jika Borneo FC berhasil menekuk Semen Padang, yang kemungkinan besar terjadi, maka selisih poin di klasemen akan menipis. Oleh karena itu, laga melawan Arema FC bukan lagi sekedar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati. Persib wajib mengalahkan Arema FC. Tidak ada pilihan lain. Hasil imbang apalagi kalah akan menjadi bencana besar bagi ambisi juara Maung Bandung musim ini. Dilema ini semakin nyata karena Arema FC, meskipun posisinya tidak di papan atas, selalu memiliki motivasi berlipat ganda saat bertemu Persib. Rivalitas sejarah antara kedua tim ini seringkali membuat peringkat di klasemen menjadi tidak relevan saat peluit pertama dibunyikan. Persib harus bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal karena satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal bagi posisi mereka di klasemen sementara. Beralih ke sisi keamanan, kita semua tahu bahwa laga Persib melawan Arema FC bukan sekedar pertandingan sepak bola 90 menit. Ini adalah laga panas yang melibatkan emosi ribuan pendukung. Mengingat tingginya tensi dan sejarah rivalitas kedua tim, pihak kepolisian tidak mau mengambil resiko sedikit pun. Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan diubah menjadi sebuah benteng yang sangat ketat. Informasi terbaru menyebutkan bahwa setidaknya 3.000 personel gabungan dari TNI, Polri, hingga Steward akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan. Jumlah ini bukanlah angka yang kecil. Ini menunjukkan betapa tingginya resiko keamanan yang dipetakan oleh pihak penyelenggara. Penjagaan akan dilakukan berlapis, mulai dari ring terluar hingga ke area dalam stadion. Pengamanan ketat ini bertujuan untuk memastikan tidak ada insiden sekecil apapun yang dapat merusak citra sepak bola Indonesia. Fokus utama bukan hanya pada bentrokan antar supporter, tetapi juga pengamanan terhadap bus pemain Arema FC agar dapat masuk dan keluar dari area stadion dengan selamat. Kita tentu berharap bahwa kehadiran ribuan personel ini benar-benar bisa menciptakan rasa aman, sehingga fokus penonton tetap pada keindahan permainan di lapangan, bukan pada kericuhan. Namun, atmosfer mencekam di sekitar GBLA tetap tidak bisa dihindari, mengingat rivalitas abadi yang selalu menyelimuti pertemuan kedua tim ini.
Kini kita masuk ke poin krusial mengenai klasmen. Pekan ke-29 ini bisa menjadi titik balik atau justru menjadi malapetaka bagi Persib Bandung. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Borneo FC sedang dalam mode pemburu yang sangat lapar. Mereka saat ini mengincar satu hal, kudeta puncak klasmen. Ancaman ini bukan gertakan. Borneo FC memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan skema permainan yang sangat cair di bawah asuhan pelatih mereka. Jika mereka berhasil memanfaatkan laga melawan tim juru kunci dengan kemenangan besar, dan di saat yang sama Persib Bandung tertahan oleh Arema FC, maka posisi puncak yang selama ini dibanggakan Bobotoh akan berpindah tangan ke Samarinda. Secara psikologis, tekanan berada di pihak Persib, mempertahankan posisi jauh lebih sulit daripada mengejar. Borneo FC bermain tanpa beban yang terlalu berat saat melawan Semen Padang, sementara Persib harus bertarung di tengah sorakan ribuan pendukung yang menuntut kemenangan mutlak di laga syarat gengsi. Jika skenario terburuk terjadi, yakni Persib kalah dan Borneo menang, maka momentum juara bisa saja lepas dari tangan Maung Bandung. Persaingan pekan ke-29 ini benar-benar menjadi ujian mental sesungguhnya bagi kedua tim kandidat juara ini. Siapa yang lebih tangguh menjaga konsistensi, dialah yang layak berada di puncak. Dan inilah topik yang paling banyak dibicarakan sekaligus paling mengkhawatirkan sang pengadil lapangan. Di tengah tensi pertandingan yang sudah mencapai titik didih, keputusan Liga untuk menugaskan wasit yang dikenal kontroversial dalam laga Persib versus Arema memicu perdebatan panas di media sosial. Wasit yang akan memimpin pertandingan di GBLA ini yakni Chandra dari Sumatera Barat yang memiliki rekam jejak atau statistik kartu yang sangat mencengangkan. Berdasarkan data, wasit ini tidak segan-segan mengeluarkan kartu kuning maupun kartu merah dalam situasi yang seringkali dianggap meragukan oleh para pengamat. Baik Persib Bandung maupun Arema FC sama-sama pernah memiliki pengalaman pahit atau apes saat dipimpin oleh wasit ini di masa lalu. Keputusan yang tak terduga dari sang wasit seringkali mengubah alur pertandingan secara drastis. Bagi Persib, ini adalah alarm bahaya. Pemain seperti Luciano atau Tom Haye harus ekstra hati-hati dalam melakukan pelanggaran atau melakukan protes, karena sang wasit dikenal sangat ringan tangan dalam mencabut kartu. Di sisi lain, Arema juga harus waspada agar tidak terjebak dalam permainan keras yang bisa merugikan tim mereka sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa di laga sekrusial ini, Liga justru menunjuk wasit dengan profil yang mengundang polemik? Apakah ini akan menjadi ujian tambahan bagi kedua tim, atau justru akan menjadi bumbu penyedap yang merusak sportivitas? Yang pasti, mata jutaan pasang supporter tidak hanya akan tertuju pada pergerakan bola, tetapi juga pada setiap tiupan peluit dari sang wasit kontroversial ini. Satu keputusan salah bisa memicu amarah di tribun dan mengacaukan skema permainan yang sudah dibangun oleh pelatih. Kita sedang berdiri di ambang pekan yang sangat menentukan. Antara ambisi Borneo FC untuk mengkudeta puncak, perjuangan Persib mempertahankan harga diri di depan publik sendiri, hingga kehadiran wasit kontroversial yang menjadi wild card dalam drama ini. Semua elemen ini menyatu menjadi satu narasi besar yang menegangkan. Akankah GBLA menjadi saksi perayaan kemenangan Persib atau justru menjadi saksi bisu runtuhnya tata sang Maung? Dan bagaimanakah nasib Arema FC yang datang sebagai tim yang tidak diunggulkan namun siap memberikan kejutan pahit? Mari kita nantikan bersama. Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian Persib akan mampu mengatasi tekanan ini? Dan bagaimana pendapat kalian mengenai penunjukan wasit kontroversial tersebut? Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga.